Apa yang udah dikerjakan di hidupnya. Ya. Kita edukasi di 20.730 orang di sini secara gratis. Gue yakin orang yang punya duit kayak gue nggak akan ada yang mau ngomong kayak gini depan kamera sama lo. Nol. Takut paling. Ya takut, bukan takut, males. Iya. Mereka tuh nggak peduli sama lu. Gue kasih tahu. Orang-orang di atas ini nggak peduli sama lu. Peduli pun juga kadang takut kan. Betul. Dengan substansi yang kita omongin. Kenapa kita berani seperti ini? Karena kita dari bawah, bro. Oh iya. Gue orang yang mulai dari nol. Gue mulai orang dari yang bayarin biaya SMA gue sendiri. Ya. Uang sekolah gue yang bayar sendiri. Nyokap gue yang biayain. Adik gue sampai sekarang di kampus masih gue yang bayar. Cici gue mau keluar di luar negeri lagi, sekolah lagi, ke Cina, gue yang bayarin lagi. Semua keluarga gue yang bayarin. Jadi kalau lu bilang gue anak orang kaya, gobloknya luar biasa, bro. Iya. Gue mulai semua dari nol tanpa apapun, tanpa status. Dan ketika lu udah bisa keluar dari situ, lu pengen bisa bantu orang lain kan, bro. Lu pengen orang yang stuck di zaman dulu. Tapi gue sadar masih ada orang yang lebih kurang beruntung dari gue lagi. Nah ini yang gue pengen bantu dulu. Karena kalau SDM-nya beres, ya gue bukan orang yang tipe mau bikin roket, bro. Gue bukan tipe yang mau bikin humanoid robot, itu Jensen Huang aja lah yang bikin sama Elon Musk. Sama Tesla lah. Atau si Viggo Robotics, bukan kita. Tapi kalau bisa benerin SDM-nya pelan-pelan. Kita kasih lab komputer ke daerah terpencil. Kita bikinin mereka punya ekosistem. Kita bikin sanitasi, lu kan bisa berak. Mereka bilang, tapi kan gue miskin bang. Di kosannya masih bisa berak bro. Lu masih bisa coli, nonton live stream 12 jam sama masih bisa berak. Itu yang kita bangunin sekolahnya, itu orang-orang gak bisa berak gue kasih tau. Ya. Toilet aja gak punya bro. Sanitasi dasar tuh mereka gak punya. Jadi lu jangan ngomong kalau lu belum pernah datang ke lapangan dan lihat lokasi. Ya. Ada yang bilang, kenapa misalnya Timothy gak mau jadi politisi? Gak mau. Karena kan tadi, yang gue suka apa? Satu, kebebasan bukan uang. Jadi gue akan kumpulin uang, ini misi hidup gue nih, uang sebanyak-banyaknya. Suatu saat nih ya, kenapa sih, teman-teman mungkin ada yang nanya kan, kenapa sih Timothy kalau gitu, kenapa beli mobil ya kan? Kenapa gak donasi aja semuanya? Pasti akan gue donasi semuanya. Iya. Tapi kalau gue gak beli mobil waktu itu, lu gak dengerin gue kan? Itu yang lu gak paham, lu gak dengerin gue di sini sekarang. Ya. Sekarang lu udah dengerin ya. Ini gue pakai uangnya, gue mau pakai semuanya untuk gue bangun 100 sekolah ya. Mungkin dalam berapa tahun loh, cepat kali kita bangun ini. Ya Lu semoga mau ke 5 nih. 2-3 tahun. Ya, semoga 2-3 tahun yang kita bangun 100 sekolah teman-teman di Indonesia. Ini akan jadi sejarah Indonesia, anak muda. Gak ada ini kalau bilang, oh tapi zaman dulu ada yang gak ada. Not even close ke impact yang kita lakukan di negara ini. Ya. Gak ada yang bahkan dekat teman-teman. Dekat tuh gak ada ya. Dan lu bayangin runway kita kalau kita lakukan ini 10 tahun lagi bro. Benar. Dan teman-teman di sini semua bareng-bareng. Ya Gak makanya cuma kita. itulah ya, nanti kalau tetap ada orang yang nyacat dan nyocot ya. Nyacat gak apa-apa, ya nyocot juga. Gimana kalau nyocot itu bro, tentang orang bangun sekolah itu? Ya mending kalian cuman komen begini ya. Tapi bang. Itu ya. T-nya banyak tuh. Ya kadang ini ya, udah cukup dijelasin Bro Timothy sih. Hari ini saya juga kayak ini nggak speechless ya, nggak pengen terlalu banyak ngomong. Ya, jadi ya semoga impact kita tambah banyak orang yang sadar juga, dan misi kita. Iya. Ini benar-benar bisa ya terlaksana semuanya. Ada yang bilang boleh ikut nyumbang membangun sekolah nggak? Enggak. Jawabannya. Ya. Balik lagi, kita bukan tukang sawer, kita bukan ini. Enggak, jawabannya enggak, kita bangun ya. Sekolah yang dibangun untuk operasional siapa yang tanggung? Gua ya. Kita itu hampir sekolahin 1.000 anak di bawah kita, gua kasih tau. Setiap bulan, setiap hari mereka masuk. Bukan setiap bulan, setiap hari mereka masuk. Hari sekolah. Hampir 1.000 anak di bawah kita yang sekolah ya. Lebih dong bro, sama yang beberapa anak-anak yatim itu kan yang kita bayar pendidikannya. Jadi bagusnya sekolah kan, itu kan mereka bakal lulus dan ada angkatan baru lagi. Ya. Jadi ya semakin banyak ya nanti orang lahir baru, sekolahnya juga semakin banyak angkatannya. Jadi bayangkan ya, dari situ kayak 10% aja punya amalan baik, kita pun juga ikut ya bro, bangga dengan apa yang mereka buat. Let's say lah ya 10%-nya jadi orang sukses terus di Jakarta. Kita nggak ngerti kan efek kedepannya buat Indonesia ini seperti apa bagusnya. Ya kalau bisa 100% harusnya kan menjadi orang semuanya. Setuju. Jadi siapa tahu ya sekolah di sekolah kita ya nanti sukses jadinya. Betul. Harapannya gitu. Itu hadiah untuk generasi ya bro ya kita sebutnya. Karena kita mau jadi, mungkin ini generasi terakhir yang bisa bebas menurut gua. Ya, generasi yang sekarang nonton ini ya, yang masih muda ya, mungkin 18 sampai 28.
Kalau yang udah tua, sorry, udah gak selamat. Ini generasi terakhir. Gue ngomong fakta. Ya. Tsunami fakta. Tsunami fakta. Ya gue gak peduli kalau yang tua, gue gak peduli. Tapi yang dengerin gue mungkin 18-28 di sini, ya. Kalian akan jadi generasi terakhir yang bisa bebas. Karena kalau yang di bawahnya nanti ini nggak mau naik bro, nggak mau level up. Gue bilang tadi, harga makanan tuh akan jadi murah. Tapi itu bukan berarti lu akan jadi kaya loh. Harga makanan jadi murah. Ya. Lu akan sulit mendapat pekerjaan. Nanti mungkin pekerjaan yang lu bisa lakukan adalah nyumbang metadata yang sekarang udah lakukan kan. Scrolling TikTok doang kan. Scroll mata gitu kan. Ya scroll. Bola mata lu dipakai terus dan dijualin terus. Cuman itu doang yang lu bisa kerjakan nanti ke depannya. Ya. Jadi lu jualin jiwa lu ibaratnya. Lu udah gak bisa jualin tangan lu lagi jadi kuli. Karena diganti. Robotnya gak bisa tidur. Gak perlu tidur, nyala terus nanti. Pakai solar, ntar pakai matahari atau fusion energy. Itu udah lu gak perlu ada lu lagi gitu. Dan di pabrik BMW itu sekarang udah diimplementasi bro masalahnya. Itu yang problemnya. Gue tuh kiranya ini masih kayak 2 tahun lagi bro. Ya. Tapi kemarin tuh pabrik BMW itu udah full autonomous operation sama figure robotics loh. Full bro. Dia udah masang-masang mobil bro. Jadi kalau orang masih skeptis dengan apa yang gue ceritakan di 2030 ya silakan. Tapi waktu lu gak lama lagi untuk jadi generasi yang masih bisa bebas. Dan kita melihat peluangnya ya ada sekarang di Bitcoin. Jangan nanti Bitcoinnya 20 miliar lu baru beli gitu. Udah jadi store of value semua dunia. Udah jadi global reserve asset lu baru beli. Gitu. Jadi harus perhatikan ya. Ya. Nah dibilang BYD juga udah full robot, betul ya, betul. Nah dibilang 13 tahun udah kerja wajar gak bang? Gue bilang tadi, ya boleh kalau 13 tahun mau kerja. Gak ada yang bilang lu kapan harus kerja. Karena gue bilang generasi ini harus jadi generasi yang fokus. Kita harus fokus tingkatin SDM. Dengan SDM yang meningkat, kita bisa banyak yang kita kerjakan nanti ke depannya bro ya. Iya. SDM-nya meningkat contoh, misalnya anak-anaknya sekolah di kita hebat-hebat. Ya. Mereka bisa bantu daerahnya sendiri. Mereka misalnya bikin solar grid sendiri, bisa nyalain lampu di kampungnya sendiri. Ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Asal sungguh-sungguh gitu. Belajar di sekolah yang kita udah fasilitasin. Dan ya harapan kita kayaknya gak cuma 100 sih bro harusnya. 1000 gak sih nanti? Iya harusnya lebih banyak ya. Iya kurang ya. 100 sekolah kurang. 100 mungkin dalam 3 tahun. Tapi kita akan mungkin bangun sampai 1000. Karena kita pengen punya impact. Ya gue gak peduli kalian inget gue sih. Yang gue pengen kalau misalnya even one day gue mati ya. Gue diingat sebagai sebuah simbol bro. Makanya kita pakai simbol. Jadi kalau kalian perhatiin, profil kita tuh nggak ada muka kita, simbol. Itu simbol matematika, artinya for all untuk semua, ya. Jadi artinya yang kita bikin di sini itu adalah untuk semuanya, untuk generasi ini. Kalau ada yang masih nggak suka dengan apa yang kita bikin ya, berarti mereka adalah orang-orang yang memang ya gue nggak tahu sebutnya. Otaknya nggak sampai. Nggak sampai atau justru mereka nggak pengen generasinya maju untuk eksploitasi ekstraktif diri mereka sendiri. Yes, karena mereka kan bisa eksis dan bisa bernafas di bumi Indonesia ini. Ini karena ada orang bodoh yang mau konsumsi konten mereka. Kalau orang itu pinter, wah diludahin itu. Nggak ada yang peduli sama konten mereka. Ya itu bener, bagus banget itu. Iya Jadi kan? poinnya mereka tetap pengen orang tuh bodoh. Karena kalau orang bodoh, orang nggak sadar. Tapi kalau orang sadar, jadinya mereka nggak laku kan? Iya. Ya, jadi ya tuh mungkin yang dijual virus sebenarnya. Setuju gua. Mungkin itu ya agendanya mungkin itu. Jadi keep rakyatnya bodoh dengan rakyatnya bodoh ini gampang sekali mainin. Oh lu mau nurut sama gua ya? Nih gini. Jadi kan sebenarnya dari cara mental conditioning kan? Penjajahan dulu kan sebenarnya. Oh. Masyarakat betul. Ya dibuat bodoh, dikasih pertunjukan supaya mereka tetap tidur, betul. Mereka tetap nyaman. Dikasih pertunjukan bener itu ada dulu. Alasan kenapa ada pentas kan zaman dulu. Kita 300 tahun lebih nggak merdeka karena nyaman. Sekarang pun kita juga nggak merdeka kan sebenarnya. Betul. Siapa yang merdeka finansial? Ya, siapa yang gue bilang? Siapa yang secara pribadi, individu merasa, ya gitu merdeka secara merasa finansial. merdeka. Ini baru merdeka nih kalau ini Alfian nih ya kan? Iya. Ya makanya KPR kita lunasin kan. Ini makanya di depan situ kantor kan kita tulis kan bebas riba. Iya. Makanya kalau ada yang KPR antara kita pecat sama kita lunasin KPR-nya. Ya. Jadi emang bebas riba. Kita kan emang mau financial freedom. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman semua. Itu siapa yang benar-benar merdeka finansial bro? Siapa yang nggak dijerat sama hutang? Siapa yang bisa ngomong apa yang mereka mau ngomong? Siapa yang bisa bilang hari ini saya melakukan apa yang saya lakukan hari ini? Itu ciri khas bebas. Kalau kalian nih mau lihat kalender gue ya, gue bahkan 2 tahun lalu belum bebas bro. Ya. Gue masih orang gembel 2 tahun lalu dibanding sekarang ya.
Lu kalau liat kalender gue nih, ini buat bulan depan nih. Keren gak nih? Kosong bos. Dulu, gua zaman dulu, waduh, hari dari pagi sampai malam. Gua sekarang bro, diajak meeting sama orang, antara lu ke sini ke kantor gua, ke kafe dekat rumah gua, atau nggak usah, Yes. nggak usah ketemu sama gua nggak mau ketemu lu, gua nggak mau tahu lu siapa, gua nggak peduli. Itu bebas tuh. Tapi Gua kemana pun kaos gua. Iya. Gua kalau pakai jas ya itu karena gua emang pengen ke acara gua sendiri. Bener. Mau ngapain, siapapun gua nggak peduli siapapun. Gua akan pakai kaos kayak begini. Ya. Karena gua udah di level itu di hidup gua, di taraf hidup gua. Ya. Ya. Ini adalah sesuatu yang kita akan misi yang kita kerjakan sampai mati bro. Untuk semuanya ini, logo ini yang kita pengen bawa. Jadi ya, gua harap gua dan Bro Kakak juga dikenang sebagai simbol akan kebebasan. Itu pertanyaan bagus tuh tadi. Coba lu komen pada sini deh. Siapa yang di sini ngerasa dia tuh merdeka secara finansial? Ada bro, misal pengusaha teman gua gitu kan, tapi kayak dia harus kemana-mana terus gitu, sibuk terus, itu nggak bebas. Yang bebas tuh gua nih, jam berapa? Nah jam segini, udah mau 2:30 gua masih bisa live stream ngaso di sini. Ini bebas, gua bisa ngajarin lu, gua punya waktu, gua mau luangin waktu gua untuk lu. Itu orang yang bebas. Kemarin gua dia undang sama berita bro, berita finansial. Karena kalau influencer paling senang tuh ngelonte ke berita kan. Yeah. Terus dia cancel paginya bro. Jadi jam 10 airing, cancel jam 8. Terus dibilang kayak eksekutif produsernya mau datang, mau ketemu. Gua nggak tahu lah mau ngapain. Terus ngemanggil gua lagi. Langsung gua blokir nomornya. Persetan lu mati aja ke laut. Mau lu kira gua butuh kanal berita lu, channel gua lebih gede, bego lu. Hah? Lu kira gua peduli anjing diundang-undang masuk majalah kayak lonte gitu. Nggak peduli, itu tinggal dibayar bisa kok. Iya. Dibayar semuanya, bayar. Money. Majalah only need money. Jadi benar. Kalau Timothy nggak masuk, money. Iya. Nggak mau, gua males. Ngapain? Nggak perlu. Ya, nggak perlu gua majalah-majalah seperti itu. Jadi untuk sekarang bro, Yes. gimana menurut lu step-step konkret yang mereka bisa lakukan untuk at least benahin finansial awalnya dulu nih? Kita kan mau bantu mereka merdeka finansial. Merdeka tuh harus finansial dulu ya. Lu nggak bisa tuh ngomong kayak lu jadi gembel yang merdeka, itu nggak ada. Tuh lu pemulung pinggir jalan. Lu harus bebas finansial dulu baru lu bisa merdeka secara individu. Nah gimana nih step by stepnya bro? Ya pertama harus punya yang namanya kesadaran finansial. Dikit banget bro orang yang punya kesadaran finansial, bahkan yang kayak kita omongin orang-orang yang jadi influencer keuangan ya, modal mungkin keluar negeri atau kuliah di luar negeri itu ngerasa punya skill keuangan. Padahal mereka nggak pernah pegang duit besar, nggak tahu create value-nya dari nol gimana. 0 ke 100-nya nggak pernah, ya. 0 ke 10 apalagi. Jadi harus punya kesadaran finansial. Bahwa kalian itu siapa, ya apa yang kalian butuhkan. Baru setelah itu punya tujuan finansial yang jelas. Mau apa nih, duitnya segini ya, mau kaya kah, mau ngalahin inflasi kah. Dan dari situ ya, setelah punya tujuan finansial yang jelas ya kita punya investasi ke dua hal ya sebenarnya. Satu ya dari capital ya, atau dua kita investasi ilmu supaya kita bisa ngembangin itu. Karena saya tanpa ilmu semua ini saya nggak bisa di sini. Tanpa dulu waktu SMA ya saya ikut banyak sekali lomba belajar ini tuh ya, buku tebel-tebel saya baca itu nggak akan bisa kemana-mana. Jadi ya pada dasarnya karena itu ya saya tuh bisa di sini. Jadi penting sekali orang tuh invest di yang namanya pendidikan. Tapi kan kesadaran finansialnya harus dibuka dulu. Yeah. Karena banyak orang ini yang nggak sadar secara finansial, masih numpang di rumah orang tuanya, terus nonton live 12 jam gitu. Iya. Ya kan? Kacau itu hidupnya. UKT-nya masih dibayarin. Wah kacau itu. Iya kan? Lu masih sama orang tua lu nonton live 12 jam, lu ngasih duit. Tapi problemnya ya kenapa dia bilang kok Timothy begitu sih, kan itu entertainment, bukan masalah entertainment, tapi apa yang dibahas di situ. Lu lihatlah manusia-manusianya jenisnya seperti apa, makhluknya seperti apa. Punya uang langsung dihabiskan, lu kasih dia duit dihabiskan lagi. Terus itu jadi contoh kan bro ke generasinya. Terus ada yang bilang juga, gue tuh sempat dapat bro clippingan dikirimin teman gue, salah satu MI juga ngirimin gue. MI itu apa? Manajer investasi. Teman MI kirim ke gue. Terus gue buka, ada yang ngomong ya, salah satu orang ya, dia bilang gini bro, investasi kripto mah gue kapok, gue nggak penting. Terus kayak investasi jelek, yang penting uangnya tuh cash.
Lu kasih aja jalan sesat loh ke masyarakat luas. Dengan nunjukin gaya lifestyle hidup yang begitu. Uang nih habis. Uang habis. Kan lu bisa lihat orang yang makan dari viewer atau kayak gimana. Ciri-cirinya adalah ketika lu udah mulai sawar-sawar, hidupnya udah mulai berubah bro. Dulunya namanya naik Avanza, sekarang mulai naik Alphard. Ya kan? Dulunya ngemis, mulai BMW murah. Lu bisa lihat transisi hidupnya. Itu kira-kira yang biasa makan dari viewer tuh kayak begitu. Ya. Lu tega hasil kerja keras lu pakai untuk itu. Kenapa nggak investasi di diri lu sendiri? Iya. Contoh, lu akuntan bro. Cari misalnya course di Udemy, lu beli nih, lu jadi akuntan yang lebih jago lagi, lu bisa naik jenjangnya tuh. Terus lu bisa lompat mungkin ke karir yang lebih tinggi di dunia akuntansi. Lu bisa kerja di Big Four accounting firm gitu kan. Naik. Ada hal yang lu bisa lakukan untuk improve diri lu. Contoh, lu belajar misalnya kripto gitu kan. Yes. Yang gak usah dari kita lah, dari yang lain. Lu investasi ilmu lah. Ya nonton YouTube-nya Aceh. Nonton YouTube Aceh gratis. Lu nonton modulnya Aceh gratis ya kan. Atau lu punya skill yang lu bisa develop yang lain gitu kan. Contoh, lu mau belajar programming Web3 lah gitu. Ya. Nggak usah di kita deh. Ya, lu belajar di luar. Silakan, cari. Course-nya misalnya MIT bro, OpenCourseWare itu ada di situ. Lu cari di MIT itu ada. Lu pelajarin, lu naik skill lu bisa improve hidup lu gitu loh. Dibanding lu kayak 50.000 lu sawer kayak ngasih LC begitu. Sadar dong. Gitu. Itu lu aja gak mau kasih pengamen bro. Pengamen di jalan. Lu gak mau kasih. Tapi itu lu kasih. Terus duit itu lu dipakai untuk gaya hidup yang hedon. Iya. Itu fenomena yang cuma ada di sini bro. Iya setuju sih. Ada yang bilang, tapi kan di luar negeri juga ada live streamer. Kalian harus bedakan gitu. Mana orang yang memang fokus di bidang entertainment sama mana yang menyesatkan bangsa. Ini dua hal yang sangat berbeda bro. Apakah nggak ada entertainer di Indonesia? Banyak bro. Pelawak yang lucu banyak, yang keren-keren. Banyak yang channel edukatif juga membantu ada. Tapi yang bagian sampah-sampah ini gue udah resah banget lihatnya. Karena kasihan dari apa yang diomongin dari mulutnya gitu loh. Oh masyarakat jangan investasi, pegangnya cash. Wah anjing lu monyet goblok lu. Oh ada yang bilang gitu. Ada bro monyet goblok itu. Baru tahu. Dikirimin gue, banyak orang yang kirimin gue ini kok ada makhluk begini kan. Yang nonton rame banget soalnya itu di clipping di TikTok yang nonton tuh 200.000 like bro itu. Berarti view-nya mungkin jutaan itu. Like-nya 200.000. Terus ada yang komentar-komentar, oh iya bener bang, nggak perlu investasi malah rugi, cash aja. Wah kacau bro. Kacau itu. Oh ada ya. Gitu.